warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar masih tema 1 di subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah IPA. Yang pertama, IPA itu ada 2 ya yang akan kita pelajari, pelestarian hewan dan tumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, yang pertama akan kita pelajari ini adalah pelestarian hewan dan tumbuhan. Bu, kenapa hewan dan tumbuhan mesti dilestarikan? Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab, ada yang tahu? Nah, karena seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, hewan dan tumbuhan itu menjadi langka. Padahal 30% populasi hewan dan tumbuhan di dunia ada di Indonesia, di negara Indonesia. Apa saja yang bikin hewan dan tumbuhan itu menjadi langka? Ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor alam. Apa saja faktor alam itu? Bencana alam, hewan dan tumbuhan yang kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang menjadi lambat. Kemudian faktor manusia apa saja? Banyak sekali ya faktor manusia itu, perburuan liar, kemudian penebangan penebangan hutan sembarangan, kemudian eksploitasi sumber daya alam berlebihan, kemudian pembuangan limbah dan sampah sembarangan seperti ke laut sehingga menyebabkan laut menjadi tercemar dan hewan yang ada di laut menjadi mati. Kemudian selain itu ada perusakan terumbu karang. Terus kemudian apa saja sih hewan dan tumbuhan yang langka? Nah, sebelumnya siapa yang tahu pengertian hewan langka itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya terbatas dan hanya hidup di satu daerah tertentu. Jadi udah sulit ditemui, terus udah gitu jumlahnya cuma terbatas dan hanya di satu daerah tertentu. Nah, apa saja hewan langka tersebut? Yang pertama adalah burung cendrawasih. Ada di mana? Masih ingat? Ada di Papua. Kenapa hewan burung cendrawasih menjadi langka? Karena burung cendrawasih itu memiliki bulu yang indah sehingga bulu-bulu tersebut banyak diburu oleh para pemburu. Kemudian julukan dari burung cendrawasih karena dia memiliki bulu yang indah, dia memiliki julukan burung surga. Masya Allah, burung surga. Yang kedua ada badak bercula 1. Dari mana badak bercula 1? Ayo dari mana? Yap, betul. Dia ada di ujung kulon. Kenapa badak bercula 1 bisa menjadi hewan langka? Karena banyak orang memburu cula yang ada pada badak tersebut. Untuk apa? Untuk dijadikan obat. Yang ketiga adalah orang hutan. Ada di mana orang hutan? Yap, betul. Ada di Kalimantan. Karena di Kalimantan itu banyak hutan ya, dan kebanyakan orang hutan itu tinggalnya di hutan-hutan. Nah, kenapa orang hutan bisa menjadi langka? Yang pertama, perburuan liar. Yang kedua, ada dua alasan. Yang pertama perburuan liar, yang kedua adalah kerusakan habitat akibat pembukaan lahan untuk pemukiman atau perkebunan, sehingga orang hutan tersebut jadi langka. Terus yang keempat ada komodo. Udah tahu pasti komodo. Komodo itu yang kayak gimana? Komodo itu kadal terbesar ya. Bahkan dia udah pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Nah, komodo itu ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kenapa komodo bisa menjadi langka? Tetap alasannya yang pertama adalah perburuan liar. Kemudian alasannya perubahan lingkungan dan berkurangnya sumber makanan. Jadi ada 3. Perburuan liar,
terus perubahan lingkungan dan berkurangnya sumber makanan. Sehingga kan kalau rantai makanan itu satu hilang, berarti menyebabkan hewan yang di belakangnya itu menjadi terancam punah. Yang kelima ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera udah jelas namanya harimau Sumatera, pasti dari Sumatera. Kenapa harimau Sumatera menjadi langka? Nah, karena yang pertama pasti berbuluan liar. Kenapa? Karena bulu harimau Sumatera itu sangat tebal, jadi diburu oleh para pemburu untuk dijadikan tas, sepatu, atau bahan pakaian yang lain ya. Sehingga menyebabkan ia menjadi hewan yang langka. Hewan langka ada 5 tadi, ada burung cendrawasih, kemudian ada badak bercula 1, kemudian ada orang hutan, ada komodo, dan harimau Sumatera. Selanjutnya adalah tumbuhan langka. Tumbuhan langka juga seperti namanya, tumbuhan yang langka ditemui. Seperti tadi hewan yang langka, dia sulit ditemukan, terus hanya berada di satu daerah dan jumlahnya terbatas. Sama tumbuhan langka juga pengertiannya seperti itu, sehingga dia menjadi mendekati kepunahan. Ada 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Rafflesia arnoldi. Nah, bunga Rafflesia ini ada di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunganya hidup parasit di tumbuhan menjalar. Jadi dia mungkin kalau parasit itu pasti dia merugikan yang lain. Jadi karena dia hidup karena dia tumbuhan parasit di tumbuhan yang menjalar, sehingga dia merugikan tumbuhan yang menjalar tersebut. Nah, kuncup bunga ini dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah. Jadi apa yang menyebabkan tumbuhan Rafflesia arnoldi menjadi langka? Karena kuncupnya sering dijarah atau diburu oleh para pemburu. Yang kedua ada Amorphophallus titanium, atau biasa disebut bunga bangkai. Kenapa disebut bunga bangkai? Karena dia memiliki bau seperti bangkai. Dan Amorphophallus ini merupakan bunga terbesar di dunia. Nah, tempat hidupnya ada di Sumatera. Terus kenapa ia menjadi langka? Karena ia banyak diburu oleh para pemburu, dan habitatnya juga sudah banyak berubah. Jadi alamnya banyak berubah. Terus yang ketiga ada kantong semar. Nah, kalau kantong semar ini dekat, dia ada di Tangkuban Perahu, tapi udah jarang ditemukan. Jadi kalau misalnya kamu masih nemuin di Tangkuban Perahu, nah itu alhamdulillah ya, karena dia semakin langka. Nanti akan ibu kasih lihat gambarnya kantong semar itu yang seperti apa. Kemudian, nah manusia biasa mengambil kantong semar secara langsung dari hutan untuk diperjualbelikan, sehingga ia menjadi langka. Yang keempat ada cendana. Kalau cendana ini ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, tumbuhan cendana biasa digunakan untuk rempah-rempah dan sebagai pengharum. Sekarang jadi langka dan harganya pun sangat mahal. Yang kelima yang terakhir ada Aquilaria. Nah, Aquilaria ini merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jualnya juga mahal sehingga banyak diburu orang. Keberadaannya sekarang sangat mengkhawatirkan dan terancam punah.
Karena semakin banyak hewan dan tumbuhan yang langka, maka perlu adanya pelestarian. Ada dua cara pelestarian. Yang pertama adalah pelestarian in situ dan yang kedua adalah pelestarian ex situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat hewan dan tumbuhan tersebut. Contohnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa untuk hewan, hutan lindung untuk tumbuhan, dan taman nasional untuk hewan dan tumbuhan. Kemudian pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ itu adalah pelestarian di luar habitat hewan dan tumbuhan tersebut. Contohnya ada kebun binatang, taman safari, kebun botani, terus ada penangkaran kalau nggak salah ya. Iya betul, penangkaran. Jadi ada 4, kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Lanjut ke pembelajaran 3 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Waktu di subtema 1 pernah dipelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya kalau nggak salah. Sebentar ya. Ada yang beli. Ada 2 cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Waktu itu kita mempelajari perkembangbiakan generatif. Kan kita belajar dari bunga ke bunga ya, secara silang sendiri, Bastar yang itu masih ingat. Nah, kita ulangi lagi atau kita review lagi tentang perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif adalah bunga. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dimulai dari penyerbukan. Habis penyerbukan baru pembuahan. Masih ingat nggak? Penyerbukannya ada penyerbukan apa saja? Dibuka lagi ya. Nah, hasil penyerbukannya adalah buah. Nah, di dalam buah terdapat biji yang merupakan cikal bakal dari tumbuhan baru. Jadi, perkembangbiakan secara generatif itu alat perkembangbiakannya adalah bunga, kemudian diawali dari penyerbukan, hasilnya adalah buah, buahnya di dalamnya ada biji yang bisa menghasilkan tumbuhan baru. Itu perkembangbiakan secara generatif. Jangan lupa ya, di pembelajaran sebelumnya ada penyerbukan apa saja, nanti dipelajari lagi sama kamu. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif ada 2 cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa saja vegetatif alami? Yang pertama, akar tinggal. Contohnya lengkuas, jahe, kencur, kunyit, dan temulawak. Yang kedua, umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga tulip. Jadi kalau kamu perhatikan umbi lapis, pokoknya yang berlapis-lapis. Kalau kamu pernah melihat tekstur bawang merah, dia memiliki tekstur yang berlapis-lapis. Makanya dia masuk ke dalam vegetatif alami umbi lapis. Bawang putih juga sama. Terus bawang bombay juga sama. Yang terakhir ada umbi batang. Umbi batang contohnya kentang dan umbi jalar. Kemudian masih ada, maaf. Jadi masih banyak. Ada umbi akar juga. Apa saja contohnya umbi akar? Ada wortel, lobak, singkong, dan bunga dahlia. Kemudian tunas. Contohnya bambu, tebu, dan pisang. Kemudian tunas adventif, contohnya cocor bebek, sukun, dan cemara. Spora, contohnya tumbuhan jamur dan paku-pakuan. Geragi, contohnya arbe, rumput teki, dan strawberry. Itu macam-macam vegetatif alami ada 8. Akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, terus umbi akar, tunas adventif,
spora, dan geragi ya. Jadi ada 8 perkembangbiakan secara vegetatif alami. Terus vegetatif buatan itu apa? Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan campur tangan manusia. Contohnya mencangkok, stek batang, kemudian menyambung, menempel atau okulasi, dan merunduk. Biasanya ini contohnya adalah pada pohon mangga. Bisa dicangkok, di stek, terus ditempel, disambung sama merunduk. Kalau merunduk gak tahu, nanti ibu lihat contohnya ya. Baik, untuk IPA mungkin segini dulu. Tadi kita pelajari adalah pelestarian hewan dan tumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2, secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif itu bagaimana? Secara generatif itu mengalami 2 proses yaitu penyerbukan dan pembuahan. Nah, buah yang dihasilkan ini dia menghasilkan biji yang bisa menjadi tanaman baru. Kemudian alat perkembangbiakannya adalah bunga. Jadi kalau misalnya tumbuhan tersebut tidak memiliki bunga, berarti dia tidak berkembang biak secara generatif ya. Jadi yang berkembang biak secara generatif itu alat perkembangbiakannya adalah bunga. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang memiliki bunga maka dia berkembang biak secara generatif. Ingat ya. Kemudian yang kedua tadi secara vegetatif, ada 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan ya. Vegetatif alami tadi ada 8 macam. Harus diingat ya, putar lagi aja replay. Terus vegetatif buatan yang memasukkan campur tangan manusia, contohnya mencangkok, stek, menempel, menyambung, dan lain-lain ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu, mudah-mudahan kalian memahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ke pembelajaran di pelajaran selanjutnya.